Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anini Fitria Salsabila dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan presentasikan tentang peran umat Islam pada masa pasca kemerdekaan dan implementasinya pada konteks kekinian di Indonesia. Tokoh-tokoh yang berperan diantaranya yang pertama Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau dikenal dengan Hamka, yang kedua Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dan yang terakhir Profesor Dr. Ing Haji Bahrudin Yusuf Habibie. Pertama kita bahas tentang Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka. Beliau adalah seorang ulama, sejarawan, sastrawan sekaligus politikus Indonesia. Beliau lahir di Nagari Sungai Batang, Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada tanggal 17 Februari 1908, wafat di Jakarta usia 73 tahun pada tanggal 24 Juli 1981 Masehi, dan beliau mendapatkan gelar Datuk Indomo dengan nama populernya yakni nama penanya Hamka. Riwayat pendidikan Hamka. Sejak muda, beliau dikenal sebagai seorang pengelana, bahkan ayahnya sendiri memberi gelar si bujang jauh. Pada usia 16 tahun, ia meninggalkan pendidikannya di Tawalib, kemudian ia merantau ke Jawa. Di sana, beliau menimba ilmu tentang gerakan Islam modern kepada Mas Cokro Aminoto, Ki Bagus Hadikusumo, R.M. Suryo Pranoto, dan Ki Haji Fahrudin. Saat itu, Hamka mengikuti berbagai diskusi dan training pergerakan Islam di Abdi Darmo Pangkualam, Yogyakarta. Setelah 1 tahun, beliau kembali ke Padang Panjang dan membesarkan Muhammadiyah. Pengalaman beliau diantaranya yang pertama, beliau ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tahun 2011. Kemudian beliau terjun ke dunia politik melalui Masyumi, menjadi ketua MUI pertama, tetapi beliau kemudian meletakkan jabatannya dikarenakan pada tahun 1981 karena nasihatnya tidak dipedulikan oleh pemerintah Indonesia. Kemudian aktif dalam Muhammadiyah sampai akhir hayatnya. Beliau bahkan pernah ditolak sebagai guru di sekolah milik Muhammadiyah karena tidak memiliki diploma dan kemampuannya bahasa Arab dianggap kurang, sehingga beliau pergi ke Mekah untuk mempelajari sejarah Islam dan sastra secara otodidak. Kembali ke tanah air, beliau kembali merintis karirnya sebagai wartawan dan guru agama di Delhi. Selama revolusi fisik, beliau bergerilya bersama Barisan Pengawal Negeri dan Kota BPNK menyusuri hutan dan pegunungan di Sumatera Barat untuk menentang kembalinya Belanda. Pada tahun 1951 hingga tahun 1960, beliau menjabat sebagai pegawai tinggi agama oleh Menteri Agama Indonesia, tetapi ia meletakkan jabatannya kembali dikarenakan Soekarno menyuruhnya memilih antara menjadi pegawai negeri atau bagiat menjadi masyumi. Pada tahun 1928, beliau menjadi editor majalah Kemajuan Masyarakat, dan pada tahun 1932, beliau menjadi editor dan menerbitkan majalah Al-Mahdi di Makassar. Kembali ke Medan, pada tahun 1936, setelah pernikahannya, beliau menerbitkan majalah Pedoman Masyarakat lewat karyanya yang terkenal yakni Di Bawah Lindungan Ka'bah dan Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Nama Hamka melambung sebagai sastrawan. Pada pemilu 1955, beliau terpilih duduk di Konstituante, kemudian beliau dituduh melakukan subversif melalui karya-karyanya dan ditahan di Sukabumi. Pada tahun 1964, beliau merampungkan tafsir Al-Azhar dalam tahanan dengan keadaan sakit dan dibebaskan pada 1966. Setelah bebas, beliau mengisi jadwal tetap ceramah di RRI dan TVRI serta dakwah di Masjid Al-Azhar. Selanjutnya yakni Kiai Haji Abdurrahman Wahid, lahir dengan nama Abdurrahman Ad-Dahil, namun kemudian diganti menjadi Wahid dan lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur. Lahir di Nanyar Jombang, Jawa Timur 7 September 1940 atau 4 Syakban 1359, wafat 30 Desember 2009 dan dimakamkan di pemakaman keluarga Ponpes Tebu Ireng Jombang. Beliau merupakan anak pertama dari 6 bersaudara dari pasangan Kiai Haji Wahid Hashim dengan Nyai Hajah Soleha. Pengalaman Gus Dur diantaranya yang pertama, Gus Dur memiliki darah Tionghoa, keturunan dari Tan Kim Han yang menikah dengan Tan Alok, saudara kandung Raden Patah. Kemudian pada tahun 1944, Gus Dur pindah ke Jakarta, tempat ayahnya terpilih menjadi ketua pertama Masyumi, kemudian bergabung dengan Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial. Lembaga ini mendirikan majalah Prisma dan Gus Dur merupakan salah satu kontributornya. Selain bekerja sebagai kontributor, beliau juga berkeliling pesantren dan madrasah di seluruh Jawa. Pada tahun 1984 sampai 2000, beliau terpilih menjadi Ketua Umum Tanfidziyah, pengurus besar Nahdlatul Ulama.
Pada tanggal 20 Oktober 1959, MPR melaksanakan sidangnya untuk memilih presiden dan wakilnya. Abdurrahman Wahid kemudian terpilih sebagai presiden RI keempat. Gus Dur sendiri banyak mendapatkan penghargaan, di antaranya yang pertama, Ramon Magsaysay Award Bapak Tionghoa tahun 1993, Simon Wiesenthal Center bidang penegakan HAM pada tanggal 10 Maret 2004, kemudian Mabel Valor dan berkantor di Los Angeles, dan masih banyak lainnya. Pendidikan Gus Dur diantaranya yang pertama, pada tahun 1949, beliau menempuh pendidikan SD Keris sebelum pindah ke SD Mataram Perwari. Pada tahun 1963, belajar studi di Islam di Universitas Al-Azhar, berlanjut pada tahun 1970 di Universitas Baghdad, Universitas Leiden Belanda, dan Universitas Jerman serta Prancis, kemudian kembali ke Indonesia pada tahun 1971. Selanjutnya yakni Profesor Dr. Ing Haji B.J. Habibie. Lahir di Parepare, Sulawesi Selatan 25 Juni 1936, wafat pada tanggal 11 September 2019, kemudian dimakamkan di samping istrinya yaitu Hasri Ainun Besari di Taman Makam Pahlawan Kalibata Slot 120 pada tanggal 12 September 2019. Keturunan, beliau adalah anak keempat dari 8 bersaudara dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dengan R.A. Tuti Marini Puspawardoyo. Pengalaman B.J. Habibie, yakni yang pertama pengalaman politik. Pada tahun 1973, beliau kembali ke Indonesia atas permintaan Soekarno, kemudian menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi. Beliau ingin Indonesia menjadi negara industri dengan penguasaan iptek. Pada tahun 1998, beliau diangkat menjadi Presiden RI ketiga, dan pada tahun 1990, B.J. Habibie juga pernah menjabat sebagai Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia yang pertama. Pekerjaan, beliau pernah bekerja di perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg, Jerman. Sedangkan pendidikannya, B.J. Habibie pernah menuntut ilmu di SMA Kristen Dago. Dilanjutkan dengan belajar ilmu teknik mesin di Fakultas ITB, kemudian melanjutkan studi teknik penerbangan di RWTH Essen, Jerman Barat, menerima gelar diploma insinyur pada tahun 1960 dan gelar doktor insinyur pada 1965 dengan predikat summa cum laude. Implementasi nilai juang di masa sekarang. Yang pertama, menjaga persatuan dengan menguatkan uhwah. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak sendiri dan tetap bersikap bijak dalam segala hal. Yang ketiga, bersikap toleransi dalam menjalani kehidupan yang bermasyarakat heterogen. Yang keempat, menjadi sejarah sebagai pemikiran dan peneladanan terutama dalam hal perjuangan para pejuang kemerdekaan. Buya Hamka pernah berkata, salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas. Oleh karena itu, janganlah kita menjadi orang yang malas. Terima kasih, sekian dari saya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.